Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka April part kedua. Part pertama kemarin sebelum Qatar kayaknya kita bikin, kali ini part kedua karena kalau jadi race itu artinya podcast Suka-Suka. Nah itu berapa kalinya itu tergantung part-partnya, jadi terserah kalian lah. Ini adalah podcast Suka-Suka kedua bulan April, jadinya gue bilang part kedua. So apakah ini bakal panjang atau pendek? Skrip gue 6 lembar. Kemarin gue kena amukan badai dari admin akun saking panjangnya itu podcast. Dia bilang, lo kalau mau bunuh gue bilang aja. Ini 2 malam gue kerjain, buset. Jadi total recording itu ada 3,5 jam. Bukan berarti gue borong semuanya 3,5 jam, karena kan kemarin itu mau libur tuh. Jadi gue tuh nyicil podcastnya. Jadinya digabung semua. Jadinya total 3,5 jam. Jadinya dia bilang, lo tuh ya kalau ngomong tolong direm-rem, jangan kesana kemari. Ya masalahnya adalah kita punya banyak rumor, banyak gosip, banyak isu, dan banyak pertanyaan, plus gue punya komplain. Jadi ya pokoknya dia ngamuk banget. So kali ini mudah-mudahan ini gak terlalu panjang. Yang pertama adalah Papa Kembar akhirnya mengumumkan bahwa dia bakal turun wildcard. Kali ini bukan sama Aprilia tapi dengan Honda. Jadi kemarin dia ngetes motor bareng Bradel di Valencia bareng sama Yamaha yang kitingi, menguji M1 V4 850cc dan 1000cc. Masalahnya adalah nggak ada konfirmasi apakah itu benar atau enggak. Even Papa Kembar juga nggak ngomong, Stefan Bradel nggak ngomong, berhubung mereka adalah saksi hidup yang ada di sekitar pedok. Sebenarnya kalau kalian lihat gambar footage yang gua posting kemarin di part kedua, itu sebenarnya ada videonya. Cuman videonya juga lebih jelek lagi grafiknya. Jadi ya oke lah, karena dia punya video itu cuman mungkin sekitar 5 detik ya, jadi ya cuman segitu yang didapat. Ada beberapa media yang meragukan karena mereka merasa kecolongan nggak dapat itu footage, karena itu memang cuman ada di satu source dan dia memang ada di track langsung. Jadi ya wajar kalau ada media lain yang meragukan mengingat mereka nggak lihat langsung. Jadi menurut yang punya source, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah V4 karena suaranya. Buat yang bertanya apa bedanya suara M1 inline-nya Yamaha dengan suara mesin V4, kalau kalian mundur ke launching MotoGP di Bangkok, Thailand, kalian bandingkan bunyi motornya Pecco dengan bunyi motornya Snack Taro. Snack Taro apa Papa Lukas ya? Itu emang beda. Itu yang membedakan bunyi mesin inline sama mesin V4. Nah, source itu bilang bahwa suaranya emang beda. Suaranya lebih halus dan menurut mereka itu adalah V4. Dan karena ada 2, katanya mungkin bentukannya ada beda. Jadi yang satu 850cc dan satu 1000cc. Itu menurutnya source yang dapat footage-nya itu adalah mesin V4. Nah, sementara media lain yang nggak dapat footage, ya biasa lah penyangkalan, mengecilkan dan segala macam. Itu kan belum tentu V4. Ya terserah sih, karena kan ya wajar mereka merasa nggak dapat footage dan merasa kecolongan. Anyway, back to Papa Kembar. Jadi Papa Kembar itu mengumumkan bakal jadi wildcard di Spanish GP minggu depan. Itu adalah home race dia, jadi dia berhak dapat wildcard. Stefan Bradel tetap akan nongol di Jerez tapi nggak nge-track, melainkan cuma untuk Jerez test. Jadi Jerez test, 2 test rider Honda akan turun mendampingi 4 rider Honda yang sudah ada. Gosip berhembus sepoi-sepoi mesin baru bakal nongol dengan penambahan top speed sebagai target, karena top speed diminta oleh Luca Marini, diminta oleh Johan Zarco, gak diminta oleh Papa Johan berhubung dia DNF. Jadi iya, keluhannya Papa Johan sejauh ini adalah chatter, sementara Zarco sempat ngomongin chatter, tapi di Qatar dia merasa chatter itu udah mulai bisa dikurangi. Jadi mereka mintanya top speed karena mereka selalu disalip di track lurus kakak. Jadi ya begitulah, ada mesin baru kabarnya, ada aero baru, sasis baru, nggak tahu kalau ada elektronik baru. Papi Peripuik sendiri mengakui bahwa mereka rencananya mau menguji mesin baru karena mereka ingin memenuhi tuntutan para ridernya mengenai top speed. Jadi di Qatar yang waktu itu Papa Angel waktu di Texas bilang kayaknya di Qatar bakal lebih banyak deh chatternya, ternyata nggak sebanyak itu dan mereka bisa mengelolanya. Jadi masalah chatter sudah mulai ada titik terang. Nah yang jadi masalah sekarang adalah top speed. Jadi Papi Peripuik bilang kalau kita bisa mencapai top speed yang bagus itu bisa sangat berguna. Karena motor-motor ini sangat besar dan Anda butuh kecepatan di trek lurus.
Jadi akan ada beberapa part penting yang akan dicoba. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi memang ada beberapa part yang mungkin bisa membantu kami nantinya. Jadi kita lihatlah nanti Honda lagi menguji apa di tes Heres. Jadi papa kembar itu sempat ditanya soal anak didiknya dalam tanda kutip Jurdun Mangkage Jorge Martin. Kalau kalian member premium, kalian pasti dengar gua membahas soal kekhawatiran gua bahwa sebenarnya apa yang terlihat itu nggak seburuk yang terjadi sebenarnya. Karena rider ini mewakili asuransi, mewakili sponsor dan segala macam. Yang pasti kabar yang diberikan itu selalu yang sebaik mungkin. Meskipun nggak bagus-bagus amat ya, sebaik mungkin yang bisa mereka kabarkan, tetapi aslinya nggak seperti itu. Kemarin di podcast Colongan gue khawatir soal kondisi mentalnya Jurdun Mangkage Jorge Martin. Kenapa? Jadi kita mundur-mundur, tes Sepang kemarin adalah bulan Februari kan, kalau nggak salah. Nah sekarang itu bulan April, dalam waktu 2 bulan Jurdun Mangkage itu dapat patah-patah yang nggak jelas itu 3 kali. Dari patah-patah di tes Sepang yang mana itu adalah 2 kali crash, kemudian dia patah ketika dia latihan sebelum TaiGP, itu lebih parah. Dan ini separah-parahnya kecelakaan kedua, lebih parah yang ini sebenarnya. Tetapi untungnya kalau dari sosial medianya dia masih terlihat cukup stabil lah emosinya. Tetapi papa kembar punya cerita berbeda. Jadi dia bilang fakta satu-satunya yang bagus adalah bahwa dia sudah tidak berada dalam bahaya. Ini yang kemarin gue pertanyakan kemana red flagnya. Itu penyembahnya Marc Marquez ngamuk-ngamuk gue pertanyakan red flag. Karena memang situasinya seberbahaya itu sampai harus memerlukan red flag, mengingat para medis itu membantu Jorge Martin di aspal sisi track, pinggir track, bukan di gravel. Kan gue bilang kalau dia ngurusnya di gravel nggak masalah, karena kalau ada motor dari sana dari mana, gravel masih bisa nahan. Lah ini itu asfalto loh di luar track itu. Jadi sebagus-bagusnya curb, nah ini nanti dibahas lagi curb, sebagus-bagusnya curb tetap aja ada kemungkinan mereka kena tabrak kalau kenapa-napa. Papa kembar bilang gini, fakta satu-satunya yang bagus adalah bahwa dia sudah tidak berada dalam bahaya, tetapi cederanya sangat serius, yang berarti dia harus menjalani perawatan intensif di Qatar selama beberapa hari lagi. Dari sudut pandang fisik, kata papa kembar nih, ini adalah cedera yang rumit, tetapi dari sudut pandang mental, ini adalah pukulan mental yang pasti lebih sulit diatasi, karena ini menjadi 2 kecelakaan berturut-turut yang terkait dengan MotoGP yang membuatnya absen di awal kejuaraan. Jadi papa kembar itu mengiyakan bahwa kemungkinan hingga jeda musim panas pun Jorge Martin belum bisa nge-track. Jadi menurutnya papa kembar ini tidak layak untuk seorang Jorge Martin. Menurutnya dia, Jorge Martin ini salah apa? Nah ini juga yang kemarin gue pertanyakan di live podcast Colongan. Sebenarnya dia ada salah apa? Karena sama kayak gua, papa kembar bilang dia benar-benar tidak pantas mengalaminya. 2 bulan, 3 crash, 3 patah tulang, bukan main. Jadi papa kembar berencana untuk menemani Martin di libur musim panas nanti, mumpung dia lagi pensiun nih. Jadi dia bilang di musim panas nanti saya akan mencoba untuk berada dekat dengan dia, sehingga dia bisa mengalihkan perhatian dia dan bisa pulih dengan baik. Karena bagaimanapun dia adalah anak yang sangat muda. Ini merupakan pukulan berat bagi semua orang. Saya berbicara dengan keluarganya dan berbicara dengan Martin sendiri melalui telepon setiap hari. Nah ini yang gue bilang, dia masih merasakan sakit yang amat sangat perkara paru-parunya dan harus bergantung kepada mesin di belahan dunia lain. Mesin yang dimaksud ini adalah mesin pompa udara digabung dengan mesin pengisap gelembung. Jadi mesin ini berfungsi untuk mengatur dia punya paru-paru supaya nggak fail bernafas, tapi di saat yang sama mengisap gelembung yang berlebih di paru-paru kalau masih tertinggal. Tapi ya bagaimanapun ya tetap juga sakit, karena kalau dipompa gitu kan dipaksa lu punya paru-paru untuk bernafas dan dada lu berhubung itu remuk, ya jelas amat sangat sakit. Jadi dia bilang yang menjadi hal sulit bagi Jorge Martin adalah karena dia berada di belahan dunia lain yang you know lah ya, Qatar itu punya bahasa berbeda, budaya berbeda, dan jauh sekali dari rumahnya.
Sementara untuk mendapatkan perawatan terbaik, aturannya gini. Masih ingat waktu Paul Espargaro crash di tes Portimao dulu? Itu kan karena masih di Eropa, dia langsung diterbangkan ke Spanyol dan menjalani perawatan. Masih ingat waktu itu dia bilang, saya lebih pendek 1,5 cm karena satu ruas tulang belakang itu dicabut, saking hancurnya. Tapi itu bisa ditangani karena dia kecelakaannya di Eropa dan langsung diterbangkan ke Spanyol. Misalnya idili, Martin punya kecelakaan ini di Qatar. Kalau mau ke Eropa itu jauh bener. Kalau mau naik pesawat biasa yang mana juga udah mahal, itu memerlukan oke dari dokter bahwa lu bisa bernafas dengan baik karena ketika ada di pesawat tekanan udara udah berbeda. Paru-paru lu otomatis harus menyesuaikan dan kalau paru-paru lu masih sakit nggak bisa mengembang sempurna ya nggak bisa. Makanya itu nggak bisa naik pesawat. Satu-satunya kemungkinan adalah kalau memang Qatar nggak bisa ngapa-ngapain perkara paru-parunya Martin ini, mau nggak mau mereka harus menyewa jet pribadi. Ya kalau nggak bisa jet pribadi ya helikopter pribadi lah. Itu kondisinya harus diatur sedemikian rupa sehingga tekanan udara yang dihirup oleh Jorge Martin itu nggak berubah sama sekali sepanjang perjalanan. Entah dia masuk di ruangan khusus kah atau dia masuk di tabung kah, kapsula ala-ala film Passengers, masih ingat? Itu yang ada di tabung dan itu tekanan udaranya itu memang nggak pernah berubah sepanjang perjalanan. Nah itu harus kayak gitu untuk menjaga paru-parunya tetap dalam kondisi yang tidak berubah dan bikin dia susah bernafas. Jadi apapun kondisi tekanan udara di atas pesawat, dia nggak berubah tekanan udaranya dan itu nihil bingit. Terutama karena lu harus nyewa pesawat pribadi dan lu harus sewa perlengkapan medis khusus, ditambah lagi itu jauh perjalanannya. Jet pribadi aja kan bayarnya per jam kak. Ya kalau jauh kayak gitu berapa duit mau dibayar? Coba asuransi, who knows. So gosip berhembus sepoi-sepoi, Aprilia gelontor dana. Gelontor dana untuk memulangkan dia ke Spanyol demi bisa membuat Martin itu ditangani secara profesional oleh orang-orang di Spanyol yang terbiasa dengan cedera-cederanya para pembalap karena Qatar kan nggak pernah menangani hal seperti ini. Ditambah lagi Jorge Martin kondisi mentalnya memang ya kalau kelihatan sih lumayan bagus, tapi pacarnya itu mengeluh karena nggak bisa nemani Martin sepanjang malam, sepanjang hari. Why? Karena kan you know lah ya, kan udah gue bilang Qatar ini beda budaya. Jadi karena mereka bukan keluarga, belum menikah, pacarnya ini nggak boleh jagain si Martin kalau malam abis jam besuk. Jadi dia dianggap pengunjung, bukan yang jaga Martin. Nah, sementara Martin kan kondisinya lagi nggak bisa dibilang gampang juga. Akhirnya ada keluarganya yang ikut datang setelah beberapa hari, 2 orang. Dan karena Qatar juga nampaknya belum terlalu berpengalaman untuk mengurus ini, Aprilia gosipnya mengusahakan untuk mengembalikan Martin secepat mungkin ke Spanyol. Jadi, Papa Kembar bilang, yang kami harapkan adalah dia tidak perlu menunda kepulangannya ke Spanyol untuk memulai pemulihan, bahkan hingga seminggu pun. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi, dia itu perlu minimal 1,5 bulan untuk berada di Qatar untuk membuat paru-parunya mengembang penuh. Jadi dokter Carte yang terus memantau kondisinya, katanya sih dokter Carte di sana terus, karena Martin kan gak ada yang temenin. Jadi dokter Carte bilang bisa pakai helikopter medis dipindah ke rumah sakit di Spanyol, oke, cuman masalahnya adalah kondisi paru-parunya. Nah itu yang mereka usahakan gimana caranya supaya Martin bisa ngembang penuh paru-parunya supaya layak untuk naik pesawat. Nah itu perlu terapi mengingat sekarang pun dia susah bernafas. Karena kalau bernafas sakit otomatis trauma untuk bernafas terlalu dalam. Jadinya dia kalau nafas pendek. Nah itu kan dia punya paru-parunya jadinya kecil terus. Nah itu harus dikembangkan penuh. Nah untuk membuat dia tidak trauma mengembangkan paru-parunya itu perlu terapi. Makanya menurut beberapa pihak itu minimal 1,5 bulan dia di Qatar baru bisa pulang ke Spanyol. Lu bayangin berapa biayanya pak. Antara lu bayar rumah sakit di Qatar ya BPJS sih yang bayarin, tapi kan keluarga lu nginep, pacar lu nginep, makan lu apanya segala macam itu kan banyak biayanya. Kalau balik Spanyol itu lebih murah, iya memang, tapi biaya pemulangannya juga mahal. Nah BPJS nggak semuanya mengcover itu masalahnya. Gosipnya Aprilia mencoba membantu, but let's see seberapa banyak duit yang harus Aprilia gelontorkan untuk Jurgen Mangkage yang satu ini. Mengingat gajinya dia juga sudah 4,2 juta euro kan. Gosipnya sih sebenarnya 5 juta euro, mungkin potong pajak kali ya, embuh lah. Nah, perkara soal cederanya Jorge Martin ini,
somehow jadi perdebatan apa yang bikin dadanya remuk. Kalau gua itu karena dia kehantam sama handle motornya. Kalau kalian lihat lagi dia punya foto setelah diseruduk sama Digia, itu dia terdorong ke arah motornya yang lagi crash, dan kayaknya itu stang motornya yang kena dia atau apa gitu, pokoknya bagian depan motornya. Entah kenapa orang-orang malah menuduh curb. Jadi curb ini kembali jadi pertanyaan, mungkin curbnya terlalu kasar. Ya menurut gua wajar lah kasar kayak gitu, karena setelah curb itu nggak ada gravel, yang ada adalah aspal. Jadi memang curbnya memang harus ditinggiin supaya motor itu melambat otomatis. Nah, menurut beberapa pengamat yang membela tidak adanya red flag, Jorno Basar tuh, dia bilang, oh itu salah curb, makanya nggak ada red flag. Gini, curb itu nggak salah apa-apa, dia memang ada di situ, tingginya seperti itu, fungsinya adalah untuk menghentikan motor, ngerti? Karena di sebelahnya itu bukan gravel, yang ada itu adalah aspal yang lebar sekali itu, jadi ya wajar curbnya tinggi. Nah, ini yang nampaknya membuat Opa Paolo Simoncelli, papanya mendiang Marco Simoncelli, itu mengatakan bahwa curb di Qatar itu mengingatkan dia pada curb di Misano yang tajam, kasar, dan membuat banyak keluhan, karena kalau lu salah belok di situ, velg lu bakal rusak, ban lu bakal gembos, terutama kalau lu punya tekanan ban itu rendah, itu bakal gembos dengan mudah di situ. Jadi banyak yang mempertanyakan curb terlalu tinggi itu membahayakan keselamatan. Ya motornya gembos lah, ya velg rusak lah, dan terakhir dadanya Martin remuk. Jadi mereka berpikir bahwa mestinya itu curb dia halusin lagi. Nah, ini yang Opa Paolo Simoncelli bilang, saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Ini nih, kalian harus dengar poin yang dia bilang. Harus diperhatikan bahwa pembalap zaman now itu sudah tidak punya aturan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di balik tikungan itu sudah tidak ada gravel, sudah tidak ada tepi yang curam yang begitu keluar trek langsung jeduk gitu. Dan semuanya berubah menjadi festival di luar trek. Karena ada aspal dan itu mengubah segalanya. Mereka yang berani untuk keluar trek itu tidak akan membayar apapun. Mereka yang melebar itu bisa kembali ke trek tanpa masalah. Karena mereka cuma keluar trek, nginjak curb, terus ada aspal lagi, masih bisa balik lagi ke trek. Bener nggak? Jadi mereka dianggap tidak membuat kesalahan. Sementara para rider yang tidak membuat kesalahan sama sekali, aka tetap di dalam trek, tidak punya keuntungan apapun. Jadi seolah-olah kita terus menghargai resiko yang diambil oleh para rider, tetapi menghukum para rider yang patuh dan presisi. Kita terus memuji-muji orang-orang yang menyenggol-nyenggol aturan, tetapi mencela orang-orang yang patuh aturan. Track limit itu baru dikenai penalti setelah 3 kali melanggar atau melanggar di lap terakhir. Itu pun kadang-kadang race direction masih ada pemaafan. Oh iya, karena dia nggak diunggulkan sama posisi, jadinya nggak perlu kena penalti, bla 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 bla, ada aja pembelaannya. Nah, ini yang katanya Opa Paolo Simoncelli, kita terlalu menghargai kecerobohan dan kesalahan dari para rider yang suka nyenggol aturan. Masih ingat ketika Pecco Bagnaia komplain di GP tahun lalu ketika Jorge Martin nyalip dia dari green area? Waktu itu Jorge Martin bilang apa? Kan belum di penalti, gua tahu cara ngitung penalti. Kalau gua nggak lewat 3 kali, berarti gua nggak kena penalti. Dia ngitung. Karena setelah tikungan itu nggak ada gravel, jadi dia bisa dengan mudahnya keluar dari trek, nyalip dari situ, lalu masuk. Selama itu tidak melanggar batas maksimal keluar trek limit, dia nggak akan dipenalti. Nah, itu yang diketahui oleh Opa Paolo Simoncelli. Kita memuji-muji para pembalap yang mengambil resiko dan mencela atau menghukum orang-orang yang melakukan balapan dengan presisi. Gak mau pakai keluar trek, gak mau melanggar aturan. Kita menghukum orang-orang yang patuh aturan. Ya, itu kan juga terjadi di Texas Austin kemarin. Semua orang mengatakan bahwa Marc Marquez ini jenius, padahal sebenarnya dia juga bego soal aturan. Nanti kita bahas itu setelah ini, karena Papi Poncharal punya pandangannya soal itu. Jadi Opa Paolo Simoncelli ini bilang, saya sudah mengatakan ini sejak lama. Aturan yang jelas diperlukan. Misalnya, jika Anda keluar trek,
itu langsung mendapat penalti 1 detik. Nggak usah nunggu 1 kali, 2 kali, 3 kali, kagak ada. Begitu keluar langsung tek 1 detik. Kalau bukan ya karena kita nggak bisa bikin parit yang ada buayanya gitu, kita pakai gravel yang bagus lah. Gue juga bingung kenapa dia bahas parit pakai buaya gitu. Tapi yang jelas itu akan membuat kesalahan harus dibayar mahal, di mana setiap tindakan di trek itu adalah penting dan memberi pelajaran. Jadi dia mau kita kembali ke zaman yang dulu-dulu, di mana itu adalah gravel atau rumput atau apa, yang mana sekali rider keluar, kalau dia harus kembali ke trek ya itu memang butuh minimal 3 detik, 2 detik itu. Karena kan gravel. Sementara kalau pakai rumput biasanya crash, Kak. Jadi katanya Opa Paolo Simoncelli, kita perlu seperti itu supaya rider itu cukup hati-hati untuk nggak keluar trek. Mengingat semua orang mempersalahkan cup yang mana menurut mereka itu juga berbahaya. Katanya itu yang menjadi penyebab Martin punya dada. Kalau menurut gua sih bukan dadanya, mungkin rusuknya yang remuk. Itu karena cupnya yang tinggi. Tapi menurutnya Opa Paolo Simoncelli itu sudah bener. Karena kan di luar tikungan itu aspal, jadi otomatis cupnya harus tinggi supaya motor melambat. Ada konsekuensi untuk para rider yang keluar dari track. Ya setahu gua paling si Culas nggak bakal setuju lagi. Karena masih ingat kemarin di Red Bull Ring kalau nggak salah yang Eni yang punya ban itu boncos gara-gara cupnya ketinggian. Nah kan kayak gitu-gitu kurang lebihnya lah. Karena velg kan sekarang makin ringan supaya motor itu lebih enak dibawa. Di sisi lain cupnya juga makin tinggi untuk mengendalikan kecepatan motor. Jadi ya maaf kalau akhirnya boncos gara-gara velgnya bocor. Nah ini kan juga terjadi sama calon ikan hiu baru Pedro Acosta di Mandalika kemarin, yang dia masuk investigasi tekanan ban dan ternyata ketahuan bahwa velg dia bocor, makanya boncos dia punya motor. Yaitu gara-gara cup, karena cupnya tinggi, ban nyenggol, kenalah di velgnya. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, ngomongin soal yang patuh aturan, kita bahaslah Papi Poncharal. Papi Poncharal ini adalah ketua IRTA yang nggak bisa berseberangan dengan Mike Webb yang adalah RD. Jadi, berbeda dengan Papi Pribrivio yang mencak-mencak gara-gara Mike Webb kemarin bikin restart full, Papi Poncharal punya pandangannya sendiri soal rider-rider yang melanggar aturan. Jadi dia bilang gini, Marc Marquez itu mengira bahwa dia itu akan start balapan dari posisi terakhir di grid. Karena kan sudah gue bilang, dia kan nggak tahu aturannya. Dapat lagi Rigamonti yang nggak tahu aturan. Ya sama-sama, satu nggak tahu aturan, satu tukang melanggar aturan. Nah, ketemu berdua kan. Jadi Rigamonti nggak tahu bahwa mereka harus dapat right through. Sementara Marc Marquez mikirnya mereka itu cuma bakal start dari grid belakang. Padahal Papi Tardosi udah bilang bakal right through. Gimana pun modelnya lu bakal right through. Kagak mau, kekeh. Nah, ini yang Papi Poncharal. Gue mau bilang kritisi gimana juga ya. Kalian coba dengar apa kata dia. Jadi dia bilang, Marc Marquez mengira dia akan memulai balapan dari posisi terakhir di grid. Tapi kalau kita mau ikut aturan, dia akan tetap balapan dari pit lane, tetap melakukan pemanasan, kembali ke posisi awalnya di posisi pole, dan balapan akan dimulai. Dan setelah itu dia harus melakukan right through karena dia sudah mengganti motor dalam 3 menit terakhir. Jadi sebenarnya dia sudah salah perhitungan. Logikanya rider lain itu nggak perlu ngikut dia biar dia dapat penalti sendiri sebenarnya. Tapi karena Peko ngikut, yang lain ikut, digialah semua. Nah akhirnya kacau. Padahal sebenarnya menurut aturan dalam kondisi seperti itu pun mereka tetap dapat right through karena yang keluar dari track itu cuma 10 rider, itu pun kalau Papanina dipaksakan dihitung. Karena Papanina kan beda cerita, dia kan bukan mengganti motor, itu karena motornya mogok, bukan gara-gara mau ganti motor. Tapi kalau mau dipaksa juga, ya oke lah dipaksa, itu tetap kurang dari 11 orang. Kan dia harus memenuhi syarat 11 orang untuk restart full tanpa penalti. Tapi ya ujung-ujungnya Mike Webb punya pembelaannya sendiri. Jadi katanya Papi Poncharal bilang, semua orang mengira bahwa dia melakukan hal yang jenius, padahal dia sudah salah memperhitungkan langkahnya. Itulah sebabnya semua pembalap mengikuti dia dan memicu chaos yang ditimbulkan. Sama halnya dengan peraturan baru, kita sebenarnya harus menghindari hal seperti ini.
Kalau ada 10 rider yang memulai balapan dari belakang grid, kalian bisa bayangkan mereka mau ditaruh di mana. Ini kan mengingatkan kita sama kondisi start di Argentina tahun 2018. Kan gara-gara itu, karena mereka semua harus mulai dari belakang, akhirnya kan aturan baru dibuat, bisa di restart, semuanya posisinya sama tapi ride through. Nah, ini yang tidak dijalankan oleh Mike Webb. Alih-alih ngasih ride through, semuanya dilakukan dari awal dan nggak ada penalti yang dijatuhkan selama balapan. Jadi ditanya Rapon Charal, kira-kira kalau kamu yang ada di posisi race control, apa keputusan kamu? Jadi dia bilang, kalau kita ulang kembali karena saya ada di track, saya bisa mengerti betapa kacaunya grid saat itu. Hanya karena satu orang berlari meninggalkan grid, semua orang mengikuti, ditambah dengan kru yang kebingungan, lain lagi kami yang bilang, hei kamu nggak bisa pergi, ada lagi yang satu bawa motornya ke sana kemari, karena mereka bingung ridernya mau kemana. Jadinya itu grid dan pit lane kacau luar biasa. Jadi mungkin tidak ada yang sempat menghitung berapa jumlah rider yang keluar dari grid saking kacaunya. Sehingga menurut saya, kalau saya jadi race control saat itu, mungkin saya akan berpikiran yang sama. Karena mungkin saking paniknya, karena dia juga Irta yang ada di track, dia bilang saya itu sudah nggak tahu berapa orang yang keluar. Pada akhirnya kan ketahuan itu cuma 10, tapi kan udah belakangan. Jadi dia bilang, ya saya cukup senang karena saya tidak dalam kondisi yang saking paniknya sampai harus teriak-teriak. Tetapi kalau kita lihat gambaran lebih besar, kita bisa memaklumi itu. Karena itu memang chaosnya, saking chaosnya saya juga panik. Dia mengakui bahwa dia juga ikut panik. Jadi mungkin saya akan berpikir hal yang sama karena saya tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Itu adalah kondisi berbahaya di pit lane yang kacau seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah red flag. Karena kalau mau quick restart dengan kekacauan seperti itu, kita tidak tahu akan perlu berapa menit untuk membuat pit lane dan grid itu bersih dari orang yang berseliweran. Tapi kan yang jadi pertanyaan, ride through-nya mana? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi dia bilang, ya kalau di satu sisi memang kita terlihat bodoh kalau dipikirkan lagi. Ketipu semua sama Marc Marquez. Jadi dia bilang, ya kalau dilihat lagi, kok kayaknya kita bodoh banget ya. Jadi dia bilang, ke depannya kami sudah membicarakan ini di Qatar. Jadi mereka kemarin rapat MSMA dengan Irta dan Dorna. Ke depannya katanya itu akan dibuat sebuah aturan yang lebih simpel. Jadi kalau Marc Marquez mau ngapa-ngapain lagi gitu kan, mereka sudah langsung tek 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 tek. Karena kan kemarin kondisinya adalah harus dihitung dulu berapa, mesti kayak gini, mesti kayak gitu, jadinya complicated. Di saat yang sama, RD yang bikin peraturan juga sama begonya. Nah, semuanya dibegoin sama Marc Marquez. Nah, kayak gitulah ujungnya. Katanya sih mereka di MSMA yang pada ngekek semua, kok kayaknya kita bego banget ya. Itulah kenapa kemarin Poncara bilang, saya tidak menyukai rider yang berusaha untuk menutupi kesalahannya ketika dia tahu bahwa dia salah. Nah, ngomongin soal keculasannya, somehow Scott Redding, masih ingat Scott Redding? Kalian kalau sudah fans bangkotan MotoGP pasti tahu lah Scott Redding ini siapa. Jadi, Scott Redding itu somehow, gua nggak tahu kenapa, mungkin karena dibahas perkara Austin kemarin, si culas ini jadi pembicaraan. Dan lu tahu Scott Redding bilang apa? Oh iya, Marc Marquez itu emang culas. Bedanya adalah dia culas dan dia tahu bahwa dia diizinkan untuk melakukan keculasan. Jadi dia bilang gini, beberapa tahun lalu, tahun 2013, well itu lama banget. Jadi dia bilang, saya itu sempat ikutan di Super Prestigio di Spanyol yang lintasannya kayak obat nyamuk. Kalau kalian ada ngitir selama, gue udah bilang itu kayak obat nyamuk, muter-muter segitu aja gitu kan. Jadi dia bilang, saat itu saya tinggal di Spanyol. Jadi saya pikir, oke, ayo kita lakukan lah, kita balapan dikit-dikit, cuma mau have fun. Karena itu kan pakai dirt bike dan saya mau menikmatinya. Jadi saya datang di sesi pertama latihan. Saya lihat ke sekeliling kok ya orang bersorak-sorak. Oh, ternyata ada Marc Marquez di sana. Sebenarnya tidak masalah, tapi itu balapan kan ada aturannya. Saya melihat peraturannya. Pada dasarnya Anda bisa menurunkan garpu, melepaskan spakbor depan, menggunakan ban 6 atau 17 inci, mengobor lubang di shock belakang untuk menurunkan shocknya. Pokoknya hal-hal yang biasa lah untuk balapan motor dirt bike. Salah satunya juga melepas rem depan. Ya,
ya hal-hal basic lah. Nah, yang saya temukan justru mengejutkan. Ketika saya bertemu dengan Marc Marquez, justru saya terkejut. Kenapa? Karena saya mendapati ada suspensi Öhlins di bagian depan dan belakang, ada kontrol traksi, dan saya pikir, wait, what the hell? You know lah ya, Scott Redding ini kan KTP Inggris, jadi itu bahasanya dia loh serius. Jadi dia bilang, what the hell? Jadi dia bilang, saya tahu memang dia ini adalah anak kesayangannya Honda. Oke, tapi kan ini balapan ada aturannya. Semua pakai motor standar, lu pakai motor yang updated banget, kayak mau balapan bergengsi banget gitu. Padahal ini balapan lokal yang untuk have fun-nya mereka aja. Jadi dia bilang, Marc Marquez itu pakai mesin HRC Supercross yang resmi. Kita bicara tentang mesin-mesin mahal dengan kontrol traksi. Dia memiliki kontrol traksi pada motor itu. Jadi dia bermain dengan cara yang berbeda. Dalam arti pakai cara culas. Ya tentu saja dalam 2 lap dia sudah memimpinnya, iyalah. Motornya beda sendiri dan sebenarnya itu melanggar aturan. Jadi dia bilang ini sangat kontras dan mencolok karena dia terlihat menjadi pembalap yang sangat kuat dalam olahraga ini. Sudah dia sangat kuat, dia datang dengan motor yang punya suspensi dan knalpot yang dimodifikasi dan mengendarai sepeda motor resmi. Jadi saya pikir dia itu sudah merusak kesenangan. Itulah sebabnya semakin banyak orang yang memutuskan untuk tidak datang, maksudnya nggak ikut balapan di ajang itu, karena itu tidak adil. Saya tidak akan menghabiskan uang dan waktu hanya untuk berputar-putar di sana selama 8 detik. Lagian saat itu saya malah cedera ujung-ujungnya. Jadi dia bilang saya terjatuh ketika sesi latihan dan tulang dada saya patah. Kemudian saya balapan dengan obat penghilang rasa sakit. Saya pikir waktu itu saya akan baik-baik saja. Ternyata rasanya itu seperti ada orang yang membelah badan Anda dari dalam. Jadi saya pikir, oh ini kayaknya nggak bagus ini. Udah gua muter-muter percuma, udah spek motornya nggak adil, udah gitu gua crash, gua cedera pula, gua nggak dapat apa-apa. Jadi kalian ABR para penyembah Marc Marquez, bukan cuman gua loh yang bilang dia culas, tapi gua tahu bahwa dia memang culas. So, ngomongin soal culas, kita bahaslah Ai Ogura, rider dari tim Akamsi Amerika yang katanya Papi Peribrivio dirugikan gara-gara perlakuan tidak adil yang disebabkan oleh chaos Marc Marquez. Jadi Ai Ogura ini kemarin kan finishnya P15 tuh setelah Digia di demosi. Kan kemarin gua bilang gua nggak dapat dia punya wawancara. Nah, ini akhirnya nongol wawancara dia. Jadi dia bilang, sebenarnya saya itu pengennya finish di P7 atau P8. Karena kan di sprint race kemarin, kalau kalian dengar di part pertama apa ya, gue bilang yang dia sebenarnya finishnya P7 terus dia senang karena pada akhirnya dia unggul karena pemilihan ban kan. Nah kan waktu itu gue bilang dia ini dijatah ori para rookie. Jadi ketika dia memakai ban mediumnya di sprint race dia udah pakai jatah orinya. Nah jadilah dia yang pakai balapan itu pakai KW, entah pakai KW entah pakai apes, you mention it. Jadi dia bilang saya jauh dari posisi yang ingin saya raih di balapan. Sebenarnya saya pengennya posisi 7 atau 8, tapi saya sangat-sangat kecewa. Tapi kekecewanya itu bukan pada motornya, tapi kepada diri saya sendiri. Untuk pertama kalinya di MotoGP, saya merasa tidak berdaya sejak pertengahan balapan. Saya tidak punya grip lagi di ban depan. Saya punya strategi yang buruk di 6-7 lap pertama dan itu membuat saya merasa saya sial. Jadi sebenarnya di hari Sabtu saya sudah menyesuaikan riding style saya supaya bisa lebih cepat. Tapi nampaknya ini bukan pendekatan yang tepat untuk balapan jarak jauh sehingga saya merusak segalanya. Jadi menurut dia itu udah sangat boros di 6-7 lap pertama, makanya bannya cepat banget aus sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini untuk pertama kalinya selama balapan MotoGP, di pertengahan balapan saya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Berarti kalau kayak gitu artinya dia dapat apes. Karena kalau udah pertengahan balapan udah nggak dapat apa-apa, itu namanya lo apes dapatnya. Jadi buat yang mau tanya emang kenapa kayak gitu? Ya karena dia udah pakai duluan, dia punya ori di sprint race. Terus Aldegar pakai ban apa di sprint race? Dia pakai ban medium juga. Dia juga pakai orinya. Nah sementara di balapan panjang nampaknya dia pakai undiannya yang entah itu KW2 atau KW1. Menurut gue sih itu KW2. Tapi karena banyak kejadian di depan terjadi akhirnya ya dia bagus finishnya. Jadi ngomongin Ai Ogura, kita bahaslah apa perkataannya Justin Marks soal pemilihan Ai Ogura. Jadi dia bilang, kami ini memang adalah tim Amerika yang membawa bendera Amerika dengan kebanggaan Amerika. Tetapi soal pemilihan Ai Ogura,
Kami sudah mempertimbangkan itu dengan masak-masak. Apakah tim MotoGP Trackhouse ini merupakan bagian dari pertumbuhan internasional dari brand Trackhouse atau bagaimana? Tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk berpegang teguh pada fakta bahwa kami adalah tim Amerika yang kami banggakan, tetapi kami ingin benar-benar menjalankan fungsi perusahaan yang berekspansi secara global dan internasional. Itulah kenapa kami ingin mendatangkan seorang rider yang bisa kami bangun, yang bisa kami kembangkan, yang bisa tumbuh bersama tim, yang bisa bekerja sama dalam jangka waktu lama. Ketika kami mengamati para rookie, ya Anda tahulah di Moto2 itu kan banyak sekali, ada banyak bakat dan tidak ada yang terlalu menonjol lebih daripada Ai Ogura. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi ya memang Papi Pribrivio yang menyarankan pada Justin Marks untuk mengambil Ai Ogura. Jadi Papi Pribrivio bilang ya itu memang pertaruhan karena saya memang mengamati dia di Moto2 dan saya nggak tahu dia ini bakal seperti apa di MotoGP. Tapi sejauh ini itu membuahkan hasil. Kenapa saya memilih dia? Gini, Anda tidak bisa membuat penilaian apapun kepada rider di Moto2. Sebagus apapun dia, belum tentu dia bagus di MotoGP. Anda hanya bisa mengandalkan potensi, insting, dan apa yang bisa dilakukan dengan dia. Itulah yang kami lakukan dengan Ai Ogura. Kami pikir dia berbakat dan kami pikir dia punya gaya berkendara yang mirip dengan MotoGP atau berpotensi menjadi gaya MotoGP. Kami juga sangat menyukai pendekatannya pada kejuaraan dan klasemen tahun lalu karena kadang-kadang meskipun dalam kesulitan dan beberapa awal yang buruk, dia bisa terus pulih dan bisa tangguh dan bisa berjuang. Jadi ya memang menurutnya Papi Pribrivio, Ai Ogura ini punya riding style yang berbeda, ditambah lagi dia adalah orang yang tough, artinya nggak gampang ngeluh. Jadi ditanyalah, apakah kamu sudah terbiasa dengan rider yang satu ini? Jadi dia bilang, ya terus terang kami sedikit sempat bingung dengan dia punya gaya karena kan dia ini jarang ngomong, introvert banget dan terkesan nggak emosional. Jadi kalau misalnya dia punya hasil jelek nggak ada marah-marah, kurang lebihnya kayak gitulah. Tim itu sempat agak kebingungan sama dia. Tapi ketika Anda tinggal di pedok yang sama dan menghabiskan banyak waktu di pedok, Anda akan berbicara dengan kepala kru, dengan teknisi, dan Anda akan mengetahui karakteristik rider itu. Sehingga kami mengetahui bahwa dia itu adalah orang yang sangat-sangat tenang. Dia mau belajar, tetapi selangkah demi selangkah. Memang butuh waktu yang tepat untuk memahaminya, tapi dia punya keunggulan adalah ketenangan. Katanya begitu. Nah, ngomongin soal ketenangan, kita bahaslah Johan Zarco, rider Sengak. Kalian kalau ada Laves lama banget, kalian pasti sudah tahu ceritanya bagaimana Zarco itu didepak dari KTM. Makanya gue gelari dia dengan nama rider Sengak. Kalian pasti tahu ceritanya. Itu karena dia adalah orang yang emosional dan susah tenang. Jadi sekarang kan status dia adalah rider tertua di track, 34 tahun kak. Pada saat yang sama kalau lu nanya yang terlalu detail soal pengembangan motor, dia bilang, lu tanya ke kru gua aja, gua nggak tahu apa-apa. Dia memang orang yang masih seperti itu, tetapi katanya Papi Cecchinello, dia sudah mulai lebih tenang. Jadi kata Papi Cecchinello, Johan Zarco sekarang itu bukan hanya semakin matang, dalam beberapa tahun terakhir dia juga dikelilingi oleh sekelompok profesional. Saya belum pernah melihat pembalap yang bekerja dengan begitu banyak spesialis terkenal. Seperti setiap pembalap MotoGP, dia punya asisten, dia punya trainer, dia punya ahli gizi, dia punya mekanik yang bisa merawat motor latihannya dia. Jadi dia punya timnya sendiri untuk ngurus latihannya dia, dan dia juga punya pelatih mental. Johan Zarco juga melatih penglihatannya untuk berkinerja tinggi. Jadi semacam senam untuk gerakan mata. Nah, ini juga dibahas oleh Papa Pip kemarin dalam wawancara terbarunya. Libur musim dingin yang panjang itu membuat dia harus melatih kembali matanya ketika berada di track. Karena kan you know lah ya, itu kan motor cepat banget. Jadi mata lu itu harus bener-bener teliti, terutama kalau mau lihat pitboard. Itu kan bener-bener mata lu harus nyari, oh yang mana punya gua, kurang lebih ya kayak gitulah. Jadi sama Johan Zarco itu ternyata melatih penglihatannya supaya bisa menyerap informasi sebanyak mungkin secara visual dalam waktu singkat, baik dari jarak dekat misalnya dari dashboard
atau dari jarak jauh. Jadi kelompok spesialis ini yang bergantian datang di balapan dan di pit untuk memberi saran kepada Johan Zarco dengan sangat profesional. Jadi gue pikir-pikir ya kalau gue sempat bawa motor di trek lurus ya mungkin masih kelihatan kalau cuma satu yang mau dilihat gitu kan. Tapi gue tuh nggak bisa membagi konsentrasi lagi ke tempat yang lain. Jadi menurutnya Papi Cekinelo, tahun lalu Johan itu terkadang meledak-ledak. Tapi untungnya itu terjadi selalu di balik pintu tertutup ketika dia punya alasan untuk frustasi. Jadi kami itu harus selalu memahami luapan emosi ini dan saya juga harus menunjukkan bahwa ketika seorang pembalap melampiaskan kekecewaannya itu bukan karena mereka tidak hormat atau tidak menghargai orang lain, tetapi lebih kepada mereka memiliki keinginan kuat untuk mencapai hasil terbaik. Johan memiliki kepribadian sendiri seperti setiap atlet lainnya dan akhir-akhir ini dia sudah cukup mampu mengendalikan emosinya. Kita lihat karena memang hasilnya sekarang kan udah bagus, dia jadi Honda terbaik tuh di track. Nah tahun lalu ya memang you know lah ya masih frustasi segala macam. Ini yang membedakan dia sama Papa Angel dan Papa Johan. Kalau Johan Zarco orangnya emang emosian, makanya gue bilang dia rider sengak. Tapi gue pikir kemarin waktu di Honda dia udah mulai berubah. Ya Papi Cekinelo bilang ya udah tahun lalu juga dia masih emosional tapi di belakang pintu, nggak di depan publik. Dia selalu ya kalau di motorhome ya di motorhome, pokoknya di tempat tertutup yang nggak ada orang lihat. Meskipun ada timnya di situ, kurang lebihnya kayak gitu. Nah sementara Papa Angel itu mah gue nggak tahu gimana cara dia mengontrol emosinya. Coba ice cool mental banget. Kadang gue pikir mungkin istrinya kalinya yang jadi sumber pelampiasan frustasi karena kalau menurut gue dia itu mengelola emosinya dengan amat sangat baik bahkan tanpa ekspresi. Kalau Papa Johan ya jangan tanya, semuanya salah kecuali dia. So kita pindahlah ke Ducati. Jadi kemarin gue lupa membahas bahwa ternyata di Qatar kemarin Marc Marquez itu memakai damper mini di bagian belakang. Katanya itu untuk meredam chatter. Gue nggak tahu apakah ini juga dipakai oleh Pecco Bagnaia atau gimana. Tetapi kemarin dikatakan bahwa itu Marc Marquez yang pakai. Nah ngomongin soal part-part baru itu, Papa Pip sempat bilang bahwa keunggulan Ducati dalam hal part dibanding para pabrikan lainnya itu adalah karena mereka punya printer 3D sendiri yang dibawa-bawa di bagian belakang truk. Jadi kalau mereka mau bikin aero atau mau bikin winglet atau mau bikin apa, itu langsung dibikin on the spot. Jadi kalau udah cocok, pergilah di homologasi. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau nggak cocok ya udah dilempar buang. Tapi mereka selalu standby printer 3D-nya dan itu yang dipakai oleh para Ducati yang kalau mau bikin aero entah bagaimana ada softwarenya sendiri, pakai AI dibantu sama Lenovo China. Jadi ya you know lah ya kenapa pabrikan ini unggul dalam hal part dan segala macam, karena mereka punya AI, punya Lenovo yang bantu dan punya printer 3D yang standby setiap balapan. Jadi katanya Papa Pip ini kayaknya yang perlu dicoba oleh para pabrikan, mau nggak? Cuman pertanyaannya adalah ya itu kan ada hitungannya, kalau mereka nggak dapat program hitungannya ya susah juga kak. Nah ngomongin Ducati, Papi Tardosi ngomong lah. Jadi Papi Tardosi itu nampaknya menyayangkan performanya Pecco. Jadi dia bilang ya mungkin saja Pecco memang ada kesulitan atau memang dia membuat kesalahan di kualifikasinya, tetapi saya yakin Pecco akan menonjol di beberapa kesempatan, terutama karena pembalap itu sudah dewasa dan mengerti bahwa tidak apa-apa untuk puas meskipun dengan posisi kedua jika ada terlalu banyak resiko. Dia tahu dia harus memenangkan gelar, oleh karena itu penting baginya untuk mencapai tujuan, lalu dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Marc memang saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya dan saya bayangkan dia bisa berbahaya selama 4 atau 5 tahun ke depan. Meski begitu, kami tahu bahwa kami bisa mengandalkan dua pembalap hebat kami dan kami senang akan hal itu. Jadi tugas Jordan memang jatuh ke tangan Pecco, tetapi di saat yang sama pengembangan motor justru lebih ke arah Marc Marquez daripada ke arahnya Pecco. Jadi ya memang kalau kalian ngulang-ngulang lagi di Thai GP lah, di Argentina GP kan gua udah bahas soal betapa terlambatnya Pecco Bagnaia yang ngurus motornya yang GP 24,7 itu. Papi Tardosi memberi kritikan. Jadi dia bilang, Pecco ini bukan tipe pembalap yang beradaptasi dengan motor yang bukan gayanya dan ini yang menimbulkan masalah bagi tim.
Dia adalah seorang juara dan karena itu dia harus belajar mengelola masalah-masalah kritis seperti ini. Mengingat Desmo CDC itu memiliki kelebihan dan Anda harus tahu cara memanfaatkannya. Saat ini dia masih belum percaya diri saat mengerem, tapi setidaknya dia bisa menemukan kecepatannya lagi. Jadi sudah clear bahwa memang Ducati itu nggak mau Pecco kembali ke motor lamanya. Ibarat kata, mau lu nyaman nggak nyaman pakai aja itu motor, gua nggak mau tahu. Lu nggak boleh balik lagi ke motor lama. Jadi itu yang dikatakan oleh Papi Tardossi, ya lu harus hadapi. Lu terserah lu mau bagaimana, ya pokoknya harus dipakai. Nah ini posisinya hampir sama dengan Marc Marquez ketika di Honda, yang mau nggak mau harus dia pakai dan ujung-ujungnya dia ngamuk. Mengingat waktu itu dia adalah rajanya Honda. Nah sekarang Pecco ini rajanya Ducati, tapi nggak bisa minta apapun karena motornya emang udah dikembangkan untuk gayanya Marc Marquez. Jadi menurutnya Papi Tardossi, ya memang motor yang 24,7 ini itu nggak bisa diunggulkan dari segi pengeremannya, ya carilah cara yang lain karena kan ini motor unggul di tempat lain. Kalau riding style lu unggulnya di pengereman, ya mau nggak mau dia minta Pecco merubah riding stylenya. Ngerti kan maksudnya kemana? Let's see how he turn the table. So, ngomongin soal Papa Nina, Papi Tardossi bilang, ya, saya juga sangat menikmati penampilan hebat Maverick. Dia adalah pembalap hebat dan berbakat dan saya pikir hasilnya itu positif untuk kejuaraan. Tetapi ya, aturan adalah aturan. Tetapi bagi saya, dia masih di posisi kedua dan dia menjalani balapan yang hebat. Nah, ngomongin soal Papa Nina, Papi Pit Bierer ngomong soal KTM. Karena kan nanti itu adalah Spanish GP. Biasanya rider imut Dani Pedrosa nongol untuk wildcard. Kali ini nggak ada wildcard sama sekali. Jadi Papi Bierer bilang, kami ini sudah punya 4 pembalap dan kami sudah memperoleh data berkualitas tinggi dari setiap balapan. Sementara tim penguji kami itu juga punya program uji coba yang luar biasa brutal. Jadi kalau kami mau mereka ikut wildcard, itu akan membuat mereka teralihkan karena mereka akan fokus untuk persiapan balapan, ingin berkompetisi, ingin tampil, ingin punya hasil. Sementara di sisi lain ada begitu banyak detail kecil yang sebenarnya belum diselesaikan tapi perlu ditangani oleh test rider. Jadi kalau Anda sudah mulai mempersiapkan diri untuk wildcard, maka Anda akan mengesampingkan posisi Anda sebagai test rider. Nah itu yang kami pikir, kita sudah punya program sendiri-sendiri dan wildcard itu tidak mengikat dan bukan kewajiban. Artinya tidak masuk dalam kontraknya mereka. Kalau mereka mau wildcard ya iya, kalau enggak ya enggak. Dan kalau KTM mau kasih. Jadi dia bilang kami itu sudah punya 2 test rider yang sangat hebat yang mendukung kami bahkan di fase yang sangat sulit. Mereka adalah bagian dari tim, bukan hanya sekedar test rider. Dan bersama keduanya, kami sudah mencapai titik di mana hampir tidak penting dengan apa yang tertulis dalam kontrak. Mereka ingin tetap bersama kami dan kami ingin bersama mereka dan kami membutuhkan mereka. Jadi, sejauh ini kami belum memutuskan dan belum menyetorkan daftar wildcard kami. Kami akan memutuskan dalam waktu dekat apakah akan ada wildcard atau tidak. Jadi, biasanya di awal musim, pabrikan itu nyetorin siapa yang mau jadi wildcard dan kapan wildcardnya, itu disetor ke Dorna. Nah, memang tahun ini KTM sama sekali nggak nyetor daftar wildcardnya. Jadi ya kayak gitulah. Udah gitu aja, gua nggak mau bahas soal Bebe Vale yang ngomong sama Di Gia, ngomongin apa, dan intinya adalah ketika Bebe Vale ngomong sama Di Gia, itu dia sempat nyebut namanya Morbidelli dan itu mungkin yang bikin Di Gia sedikit ke-trigger di balapan Qatar GP kemarin. Kabar lainnya adalah Papa Alisson gosipnya bersiap untuk turun di Spanish GP. Karena kan you know lah ya, kalau kalian dengar di part kedua kemarin tuh, di part pertama gue udah bilang posisinya sebenarnya gosip berempus-sepoi terancam oleh ketertarikan Yamaha kepada Pedro Acosta. Jadi kalau dia nggak punya performa bagus, ada kemungkinan gosipnya dia bakal diputus kontrak. Itulah kenapa katanya dia bersiap untuk check up untuk bisa turun di Spanish GP. Let's see. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Semoga ini nggak panjang. See you next time guys. Bye bye.